semesta alam, Tuhan yang maha besar. Terima kasih Tuhan, Kau melindungi aku. Maha suci bagimu, Kau maha yang sempurna. Beri petunjuk-Mu Tuhan. Tuhan semesta alam, Tuhan yang maha besar. Terima kasih Tuhan, Kau melindungi aku. Segala puji bagimu, aku ini milik-Mu. Maha suci bagimu, Kau maha yang sempurna. Beri petunjuk-Mu Tuhan. Maha suci bagimu, Kau maha yang sempurna. Beri petunjuk-Mu Tuhan. Maha suci bagimu, Kau maha yang sempurna. Beri petunjuk-Mu Tuhan. Jumpa kembali di MTT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya coba mau sharingkan teman-teman dengan temanya itu hidup dengan percaya Tuhan harus dengan tetap melangkah dan mengingat-ingat yang difirmankan oleh Tuhan gitu. Jadi seolah-olah hidup itu kita butuh teman-teman dengan percaya, dengan iman percaya kita kepada Tuhan itu ya tetap harus dengan yaitu dan tetap melangkah gitu dan mengingat-ingat apa yang pernah terjadi di dalam hidup kita yang sesuai dengan firman Tuhan gitu. Nah, tanpa ada kita tetap melangkah, kita apabila berhenti, ya akhirnya nanti kita meninggalkan firman Tuhan, teman-teman. Dan apabila kita tidak mengingat-ingat apa yang pernah kita alami dalam hidup kita dikaitkan dengan firman Tuhan, kadang-kadang kita juga jadi akhirnya ketakutan, teman. Ketakutan untuk tetap melangkah gitu, melanjutkan apa yang firman Tuhan katakan. Jadi kita mesti tetap melangkah dan juga mengingat-ingat teman apa yang pernah kita alami dalam hidup kita sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan gitu. Nah, ini saya coba kaitkan teman-teman dengan kitab Yohanes sebenarnya. Kitab Yohanes pasal 4. Kitab Yohanes pasal 4 coba teman-teman cari ayatnya 46 sampai 53 teman-teman. Ayatnya 46 sampai 53. Nah, ini saya coba bacakan teman-teman secara universal aja gitu, jadi tidak seperti apa kalimat yang di Alkitab gitu, supaya bisa jadi
lebih manfaat untuk teman-teman saya yang lain, teman, yang beda agama gitu. Jadi kalau di sini perikopnya teman-teman, judulnya itu Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Tapi kalau saya biasa universalkan untuk bisa berlaku untuk semua teman-teman saya yang beragam agamanya, ya keimanannya beragam gitu. Jadi saya biasanya Yesus itu saya ganti dengan kata-kata, kalau Yesus di dalam Nasrani itu kan firman yang hidup, teman. Jadi waktu Yesus hidup gitu sebelum wafat di kayu salib itu ya Yesus itu dari mulutnya itu ya keluar sebagai perantara Tuhan Allah, itu keluar firman Tuhan, teman. Jadi saya istilahkan ya firman yang hidup gitu, firman yang dilakukan oleh manusia yang namanya Yesus ini gitu. Nah ini jadi firman yang hidup. Tapi setelah Yesus wafat di kayu salib, firman itu berubah menjadi ya seperti firman yang di kitab suci sekarang kita orang, teman-teman. Cuman bedanya mungkin kalau saya di Nasrani kitab sucinya Alkitab gitu. Nah teman-teman saya yang di Muslim ya kitab sucinya Al-Quran. Nah begitupun kitab-kitab suci yang di agama yang lain, masing-masing punya pegangan kitab suci. Tapi waktu zamannya Yesus hidup gitu, kitab suci itu tidak ada, teman-teman. Jadi kitab suci itu adalah kumpulan dari firman-firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus itu ditulis oleh murid-muridnya, teman-teman. Jadi akhirnya ya menjadi kitab suci. Nah itu zaman sekarang kita itu sudah bisa menikmati kitab suci. Harusnya kita bersyukur dan bersuka cita gitu, bersyukur dan bersuka cita karena lebih mudah, teman. Kita tinggal mau nggak gitu untuk mengenal firman Tuhan, kita mampu nggak mengertikan firman Tuhan, dan kita mampu nggak melakukan firman Tuhan. Simple, teman. Kalau zaman dulu susah sekali, teman-teman. Kita mau mengerti apa sih gitu yang diperintahkan oleh Tuhan Allah melalui Yesus gitu, Nabi Isa ini, itu kayaknya susah sekali gitu, karena nggak setiap saat kita ketemu gitu. Tapi dengan zaman sekarang sudah ada rangkuman kitab suci, firman Tuhan yang disampaikan Yesus itu sudah dirangkum murid-muridnya menjadi Alkitab, menjadi kitab suci. Harusnya kita jadi lebih mudah, teman-teman, mengenalnya gitu, mengertinya gitu. Nah ini juga sama, teman-teman. Jadi kalau bicara untuk yang di luar Nasrani ya sama, masing-masing mesti mempertajam firman Tuhan ya contohnya tadi di kitab sucinya gitu. Jadi buat muslim yang pertajam di firman Tuhan di Al-Qur'annya. Nah adapun untuk Hindu, Buddha dan lain-lain dipertajam ke masing-masing kitab suci yang memang diajarkan gitu ke agama tersebut gitu. Jadi saya sarankan seperti itu, teman-teman. Nah kalau saya konversikan Yesus menyembuhkan anak pegawai istana, saya universalkan menjadi firman Tuhan menyembuhkan anak pegawai istana gitu. Jadi bukan Yesus tapi firman Tuhan. Nah kalau firman Tuhan berarti secara universal teman-teman bisa cross check gitu, bisa konversikan ya firman Tuhan di Al-Quran gitu ya, bisa menyembuhkan gitu. Itu pasti, teman. Begitupun untuk agama lain yang memiliki firman yang dari Tuhan gitu ya, melalui agama yang teman-teman anut ya harusnya firman Tuhan itu juga sama, teman, punya power untuk menyembuhkan gitu. Nah ini saya coba baca, teman-teman. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit gitu. Nah ini cerita pegawai istana ini ya berarti pasti bukan orang-orang yang percaya Tuhan belum atau tidak percaya Tuhan. Karena zaman itu masih masih seperti politeisme atau jadi masih kayak banyak penyembahan yang sifatnya dewa-dewa gitu loh, seperti dewa Baal dan dewa lain-lain, itu banyak, Dagon gitu, banyak sekali, teman-teman. Jadi ya mereka, si pegawai istana ini karena anak buahnya Fir'aun gitu, ya pasti masih menyembah seperti itu, teman-teman. Nah ini ceritanya pegawai istana ini anaknya sedang sakit, teman-teman. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati gitu. Nah ini yang jadi dia pegawai istana ini ngalami kebuntuan solusi gitu. Jadi mesti dia bingung gitu. Jadi akhirnya dia mendengar bahwa Yesus itu akan lewat ke sana gitu ya, akan datang dari Yudea gitu ke Galilea gitu. Nah maka kata Yesus kepada supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati gitu. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Nah ini karena si pegawai istana ini
bukan orang yang sudah percaya Tuhan dan mengenal Tuhan. Makanya Yesus katakan gitu, firman Tuhan katakan, ya jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak akan percaya gitu. Nah ini ya mungkin kita juga sama teman-teman. Kita ini sama, apabila tidak ada tanda-tanda yang dari Tuhan atau tidak ada mujizat yang dari Tuhan, kadang-kadang kita juga susah sekali untuk percaya teman, bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu segala macam itu kita ragu teman-teman. Jadi kadang-kadang Tuhan dengan mujizatnya ya membuat mujizat atau tanda-tanda dengan maksud supaya orang-orang jadi percaya akan keberadaannya Tuhan gitu, dan orang mau mengenal lebih dalam, mengerti lebih dalam tentang firman Tuhan. Intinya Tuhan bikin mujizat seperti itu teman-teman. Nah, cuman mujizat ini kan kalau kita bicara di cerita ini kan melalui Yesus gitu. Nah, mestinya zaman sekarang gitu, karena Yesus meninggal itu adalah menebus dosa asal kita gitu, dosa dari Nabi Adam kita gitu. Nah, terus dilanjutkan lagi gara-gara Yesus ini jadi akhirnya timbul rangkuman firman Tuhan gitu. Ya karena Yesus menyampaikan firman Tuhan di mana-mana, akhirnya dirangkum oleh murid-muridnya menjadi kitab suci untuk kita teman-teman. Nah yang ketiga ya Tuhan Tuhan Allah memberikan Roh Kudus gitu, atau Roh Tuhan sama seperti yang Dia berikan, seperti yang Tuhan Allah berikan kepada Yesus gitu. Nah Roh Kudus atau Roh Tuhan ini juga diberikan kepada kita teman-teman. Nah cuman mungkin sebutannya beda-beda. Kalau Roh Tuhan di versi Nasrani disebutnya Roh Kudus gitu. Tapi kalau versinya Al-Quran atau agama Muslim, jangan-jangan disebutnya Nur, kata teman-teman yang di Muslim gitu. Nah saya nggak nyelidikin yang di agama lain namanya apa, nggak tahu ada atau enggak, atau namanya apa saya nggak ngerti gitu. Cuman yang jelas ya itu, jadi Tuhan itu ya dengan wafatnya Yesus gitu ya otomatis kita jadi mendapat 3 hal. Dan satu ya berarti kita mendapat penebusan dosa asal kita gitu. Kalau tanpa ada yang nebus dosa asal, rasanya kita semua susah teman-teman untuk bisa masuk ke dalam keselamatan akhirat di dalam sorga gitu, terlalu sulit gitu. Nah kedua yaitu tadi ya karena Yesus berfirman sebagai firman yang hidup, firman di mana-mana, akhirnya dirangkum oleh murid-muridnya menjadi firman Tuhan yang ada di kitab suci kita sekarang teman-teman. Nah yang ketiganya waktu Yesus wafat ke surga gitu, ke akhirat ketemu dengan Tuhan Allah. Nah Tuhan Yesus minta supaya Roh Kudus atau Roh Tuhan yang ada di Dia itu juga diberikan kepada setiap kita manusia teman. Jadi manusia itu dengan wafatnya Yesus secara Nasrani yang mendapat 3 poin tadi, dan penebusan dosa asal ditambah mendapatkan firman di Alkitab. Yang ketiga Roh Tuhan. Jadi di setiap kita itu ada Roh Tuhan atau Roh Kudus yang hidup di dalam roh kita. Nah tinggal problemnya kita tahu nggak bahwa di dalam kita itu ada tubuh, jiwa, dan roh itu. Yang tadinya kita orang dunia atau orang yang punya keyakinan hanya sebatas tahu bahwa kita manusia itu terdiri dari tubuh dan jiwa gitu loh. Nah kalau bicara roh Tuhan itu kita harus bisa mengerti bahwa di dalam kita itu ada roh gitu. Nah roh ini adalah rumahnya roh Tuhan. Roh Tuhan Allah menempatkan roh Tuhan itu ya di dalam roh kita teman-teman. Jadi kita hidup dengan tiga unsur kan, berarti ada roh Tuhan, ada jiwa sama raga gitu. Bedanya kita orang rohani dengan orang dunia seperti itu teman-teman. Bedanya kita dengan orang yang berkeyakinan juga seperti itu. Apabila orang berkeyakinan tidak sadar untuk berubah gitu, ya mengubah diri, mentransformasi, ya untuk mengerti firman Tuhan dan berani melakukan firman Tuhan. Kalau tidak ada kemauan dan tidak ada kemampuan untuk berubah, rasanya juga susah teman-teman. Tidak bakal bisa, tidak beda akan seperti orang dunia pada umumnya gitu. Meskipun bedanya ya orang berkeyakinan tetap dengan percaya dirinya selalu menganggap bahwa saya percaya Tuhan kok, saya mengenal firman Tuhan kok, padahal sih realitanya tidak mengenal gitu teman. Nah ini saya sudah bacakan sampai ke sini teman-teman. Nah ini kalau saya lanjut lagi, pegawai istana itu berkata kepadanya, datanglah sebelum anakku mati. Ya kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya dan lalu pergi. Nah ini orang yang pegawai istana ini meskipun belum percaya Tuhan, ya firman Tuhan, belum percaya firman Tuhannya sendiri gitu. Tapi dia percaya loh, dia benar-benar bisa beriman, percaya bahwa ya
kalau memang firman Tuhan katakan anaknya hidup gitu, ya pasti hidup gitu. Dengan simpelnya. Nah, kita kembali lagi loh, kita yang berkeyakinan, ya apakah semudah seperti pegawai istana ini? Nah, jangankan orang yang berkeyakinan, orang yang benar-benar sudah mengerti lebih dalam akan firman Tuhan dan percaya firman Tuhan dan sudah melakukan firman Tuhan, kadang-kadang aja masih tetap tanda tanya, teman-teman. Bisa kalah sama orang Farisi ini yang tidak atau belum mengenal Tuhan dan firman Tuhan gitu, tapi bisa lebih percaya. Kita yang beranggapan kita sudah percaya dan melakukan firman Tuhan dengan benar gitu, sesuai dengan firman yang Tuhan perintah peraturkan, itu aja masih kadang-kadang iman itu ragu-ragu, masih ragu-ragu. Tapi pegawai Israel ini imannya bagus sekali sehingga dia percaya dan lalu pergi gitu. Nah, ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup gitu. Jadi waktu si pegawai istana ini mau balik ke rumahnya, nah hambanya sudah keburu nyamperin dan membawa berita bahwa anaknya hidup gitu. Jadi dia bertanya, si pegawai istana ini bertanya kepada mereka, kepada hamba-hambanya, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang gitu. Nah ini jadi si hamba-hambanya katakan begitu. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya gitu, percaya semua. Jadi kembali lagi, kalau di sini kan konversinya kan ke pribadi Yesus, teman-teman. Cerita ini kan pribadi Yesus. Tapi kalau si universal Yesus ini menjadi firman Tuhan, ya berarti ya dan dikatakan bahwa firman Tuhan itu bisa menyembuhkan, teman-teman. Bisa menyembuhkan kita semua gitu. Nah ini yang butuh butuh kedalaman pengertian akan firman Tuhan, butuh kemampuan untuk mengerti dan kebutuhan kemampuan kita untuk melakukan firman Tuhan itu, teman-teman. Ini saya sudah bacakan di kitab Yohanes pasal 4, teman-teman, ayatnya 46 sampai 53, teman. Saya sudah bacakan. Nah, ini saya cross check, teman-teman. Dan sebenarnya apa sih yang Tuhan Allah inginkan gitu? Apa sih yang dirancang dan kehendaki oleh Tuhan Allah bagi kita gitu. Nah, ini saya coba cross check ya. Ini selain di kitab Yohanes ini, kitab Yohanes pasal 4, 46, 53 ini bicara iman percaya kita kepada Tuhan Allah gitu. Nah, ini saya coba ajak masuk ke dalam apa sih yang Tuhan Allah inginkan bagi kita gitu, hidup bagi kita gitu. Nah, ini kita baca di kitab Matius, teman. Kitab Matius pasalnya pasal 5, teman-teman. Ayatnya coba kita cari di 38 sampai 48. Jadi kitab Matius pasal 5, teman-teman, ayatnya itu 38 sampai ke 48, teman-teman. Coba saya bacakan juga secara universal. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepada pipi kirimu. Nah, ini kalau kita bicara di ayat yang ini saja sudah nampak sekali, ya kita harus mempunyai kasih gitu. Ya dengan kita mempunyai kasih, ya kita ditampar pipi kanannya, kita malah bisa ngasihkan pipi kirinya. Kenapa? Karena kita memberikan kasih, teman. Tanpa ada kasih nggak mungkin gitu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Nah, ini sama aja gitu ya, berarti diminta istilahnya bajunya, ya jubahnya juga kasihkan aja. Itu kan juga bentuk kasih, teman-teman. Nah, terus kalau kita di ayat 41-nya, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalan bersama dia sejauh 2 mil. Ya ini juga sama, berarti kayak mengalah juga gitu. Jadi kalau diminta 1 mil, ya kita beri 2 mil. Ya berarti kan mengalah dan kasih juga, teman-teman. Bentuknya kasih juga gitu. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam darimu. Ya sama saja, teman. Jadi berilah kepada orang yang meminta kepadamu, berarti ya kalau kita tidak mau hitung-hitungan, kita juga bentuknya kasih gitu. Dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu gitu loh. Jadi jangan nolak katanya kalau ada yang mau minjam gitu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Gitu. Kalau bicara firman yang normal, ya bunyinya gitu, teman-teman. Kalau kita bicara pakai hukum gitu ya, istilahnya rohani secara hukum, ya biasanya gitu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Kan memang enggak
nggak aneh gitu, bagi dunia kan memang seperti itu gitu. Tetapi firman Tuhan berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berolahlah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah ini bedanya firman Tuhan seperti ini nih teman. Jadi kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah ini sudah dianggap berbeda gitu ya, firman Tuhan itu berbeda sekali dengan apa yang dilakukan oleh manusia pada umumnya gitu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di sorga, dan menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar gitu. Nah ini kalau saya universalkan, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Tuhan Allah yang di surga gitu, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang-orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang-orang yang tidak benar gitu. Jadi ya Tuhan itu seperti itu teman-teman. Karena kasihnya Tuhan kepada semua manusia ya Tuhan seperti itu gitu sebenarnya gitu. Nah, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian gitu. Jadi firman Tuhan mengingatkan, apabila kita mengasihi orang yang mengasihi kita, ya apakah upahnya? Maksudnya apa hebatnya gitu loh. Ya wajar-wajar aja orang dunia juga lakukan itu gitu. Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian gitu. Dan apabila kamu hanya memberikan salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Tuhan Allah pun berbuat demikian gitu. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Nah ini kalau kita bicara apa sih rancangan dan kehendak Tuhan bagi kita gitu. Ya karena Tuhan itu sempurna, jadi Tuhan itu pengen sekali kita itu sempurna gitu. Seperti ya Tuhannya sendiri gitu. Tapi dalam realitanya, apakah kita mungkin sempurna? Rasanya nggak mungkin teman-teman. Ya cuma Tuhan aja yang bisa disempurna gitu. Tapi kalau kita jelas nggak sempurna gitu. Bahkan saya kalau kita kupas lebih dalam ya, pengertian saya soal firman yang menyebut bahwa kita harus serupa dengan Tuhan, serupa dengan firman Tuhan gitu. Ya dalam arti kata kita harus serupa dengan Yesus gitu. Tapi ya kalau bisa sempurna seperti Tuhan Allah gitu. Nah kalau kita bicara urutan begini, berarti kan ada leveling gitu teman. Kita sebagai manusia kan di bawah Yesus gitu. Berarti kan kita untuk ya serupa dengan firman Tuhan aja juga nggak mudah teman. Bagaimana kita serupa dengan firman Tuhan, dan target kita kalau bisa ya sesempurna seperti Tuhan Allah gitu. Nah ini kan nggak mungkin. Jadi kalau saya universalkan Yesus ini saya rubah menjadi firman Tuhan. Jadi bagaimana kita serupa dengan firman Tuhan teman. Ya dengan target kita pengen sesempurna Tuhan Allah. Nah ini kan nggak mudah teman. Bagaimana menjadi sempurna seperti Tuhan Allah gitu. Ya untuk serupa apa yang firman Tuhan perintah peraturkan aja kita banyak nawar teman-teman. Makanya mungkin kalau saya di sini tidak sempurna seperti firman Tuhan, dan seperti yang Tuhan Allah katakan sempurna seperti Tuhan Allah gitu. Nah, yang namanya serupa firman Tuhan itu kan tidak dengan kata-kata sempurna seperti firman Tuhan gitu. Ya, saya cuma mengerti bahwa di dalam pengertian saya gitu, nggak tahu ini benar atau enggak benar untuk yang lain. Yang jelas jadi serupa itu saya identikan ya kalau bisa ya tidak usah 100% teman-teman. 100% kita mampu melakukan perintah peraturan Tuhan di dalam firman-Nya gitu. Ya kayaknya serupa itu apakah tidak usah harus 100% gitu. Jadi kita bicara kita maksimal melakukan firman Tuhan saja sudah bagus teman-teman. Jadi kalau urutannya kalau kita bisa melakukan 100% firman Tuhan, yaitu status kita itu sama aja dengan Yesus gitu, dengan Nabi Isa. Rasanya kita kan bukan Nabi Isa, kita ini bukan Yesus gitu. Jadi ya pasti ya kita serupa dengan Nabi Isa, serupa dengan Yesus aja juga sudah bagus sekali teman-teman. Nah, kalau kita bicara sempurna seperti Tuhan Allah, ya ini yang sudah tidak mungkin teman-teman. Jadi target itu mungkin kalau buat saya pribadi, bagaimana kita mendekati gitu apa yang firman Tuhan perintah peraturkan dalam hidup kita. Itu serupa dengan firman Tuhan itu maksudnya teman-teman. Nah, adapun sempurna seperti Tuhan Allah ya itu jadi satu parameter ya kita kalau bisa ya punya satu keinginan seperti itu teman-teman. Meskipun kita sadari ya untuk sempurna seperti Tuhan
Tuhan Allah ya rasanya nggak mungkin lah. Yang mungkin kalau kita bicara serupa dengan firman Tuhan, ya kita masih berjuang. Tinggal serupa itu berapa mirip gitu. Ya kalau serupa itu kita anggap 90% gitu. Karena 100% kan nggak mungkin gitu. Kalau 100% berarti sempurna gitu. 90% anggaplah serupa gitu dengan firman Tuhan 90%. Nah parameternya kita bisa di berapa persen teman-teman? Apakah kita itu 0% gitu, ya nggak ngerti kalau kita tidak mengerti apa bisa 0% atau minimal startnya dari 20% mungkin. Ya apakah kita 20%, apakah kita 30%, 40%, 50%, 60%, 70%. Nah tinggal siapa yang paling mendekati itu kan berarti kan kalau seandainya bisa 90% mungkin. Ya kalau cerita 100% mungkin ya lebih susah gitu ya. Kalau 100% apakah statusnya bukan disebut serupa dengan firman Tuhan, tapi ya persis sempurna seperti firman Tuhan. Tapi firman katakan kan bukan sempurna dan serupa. Jadi saya asumsikan ya serupa tidak 100% dah gitu parameternya gitu. Dan tinggal kita koreksi diri apakah kita ini berapa persen dari 90% gitu ya untuk mencapai itu gitu. Ya kita butuh ya itu mungkin dari mulai 20%. Kalau kita menjadi orang baik yang cuma 20% mungkin nanti naik menjadi 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90%. Sehingga serupa dengan firman Tuhan itu. Nah ini saya udah bacakan teman-teman di kitab Yohanes pasal 4 ayat 4653. Saya juga udah bacakan di kitab Matius pasal 5 ayat 38 sampai 48. Nah ini saya coba masuk ke sharing saya teman-teman. Ini kalau sharing dengan Pak Lukas lagi nih teman. Ini waktu sharing dengan Pak Lukas pada Pak Lukas Mulyanto yang dari Semarang itu tahun 2017 juga teman-teman. Kita ada sempat sharing ini gitu. Nah tentang temanya gitu, tentang cerita temanya itu Tuhan bekerja saat kita percaya kepada Tuhan gitu. Jadi Tuhan itu bekerja gitu apabila kita percaya Tuhan. Tapi Tuhan itu tidak bisa bekerja apabila kita tidak percaya kepada Tuhan gitu. Jadi teman-teman mesti ingatkan gitu bahwa Tuhan itu baru bisa bekerja apabila saat kita percaya kepada Tuhan gitu. Dengan melakukan perintah dan peraturan firman-Nya, di mana hal seperti ini tidak mudah teman-teman. Oleh karena firman Tuhan itu berbeda dengan visi misi hidupnya jadi firman Tuhan itu visi misi itu berbeda banget gitu dibandingkan dengan hidup secara duniawi yang dilakukan mayoritas manusia gitu, baik yang belum atau tidak kenal tidak kenal Tuhan, atau manusia yang berkeyakinan kenal Tuhan, bahkan kenal firman-Nya gitu tanpa dasar firman Tuhan gitu. Jadi ini yang konyol kan gitu teman. Kalau kita bicara orang dunia yang tidak atau belum mengenal Tuhan, simple gitu kita akan ngomong ya berarti mereka tidak terlalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Dia juga tidak bicara bagaimana belajar mendalami pengenalan akan firman Tuhan di kitab suci gitu. Ya mereka cuek-cuek aja gitu. Dia tidak mau mempelajari untuk bagaimana mampu mengerti firman Tuhan, bagaimana mereka tidak melakukan firman Tuhan. Itu yang orang yang belum tidak mengenal firman Tuhan seperti itu teman. Tapi kalau bicara orang yang punya keyakinan, nah ini lebih konyol, lebih susah gitu. Karena orang punya keyakinan tidak punya dasar firman. Tapi dengan percaya diri dia mengatakan bahwa saya sudah percaya Tuhan kok. Dan percaya itu berarti melakukan firman Tuhan. Dan kalau sekarang tidak melakukan firman Tuhan, ya jangan ngomong percaya. Saya sudah mengasihi Tuhan, ya percuma gitu kalau tidak melakukan firman Tuhan gitu. Jadi yang disebut percaya itu adalah yang melakukan perintah peraturan firman Tuhan gitu. Yaitu kuncinya percaya, kuncinya mengasihi Tuhan itu seperti itu teman-teman. Nah, cuma pada prakteknya orang yang berkeyakinan dengan percaya diri katakan bahwa dia sudah percaya Tuhan dan mengenal Tuhan padahal tidak punya dasar firman sama sekali, sehingga apa yang dia bisa lakukan gitu perintah peraturan Tuhan dalam firman yang nggak ada. Nah ini orang berkeyakinan lebih bahaya dan lebih banyak bisa tersesatnya gitu karena percaya dirinya itu gitu, percaya diri yang timbul karena pikiran perasaan kehendak sendiri bahwa Tuhan ini pengennya begitu. Nah ini yang bikin kacau gitu. Hidup beriman, percaya kepada Tuhan dan firman-Nya butuh iman dan pengharapan serta taat gitu, melakukan firman sebagai wujud ya kasih
kasih kita kepada Tuhan gitu. Jadi kalau kita melakukan firman itu ya wujud kasih kita pada Tuhan dan wujud percaya kita kepada Tuhan gitu. Makanya kita berani melakukan firman Tuhan. Tanpa melakukan firman Tuhan ya kita susah mengatakan percaya Tuhan atau mengasihi Tuhan gitu. Karena tidak ada buktinya teman-teman. Di mana hal ini tidak mudah karena perintah dan peraturan firman sangat berbeda dengan tata cara hidup di dunia gitu teman-teman. Jadi kalau kita pelajari perintah peraturan Tuhan itu sangat berbeda sekali teman-teman. Nanti banyak sekali di kitab apa yang tadi dibacakan di kitab Matius itu ya banyak sekali gitu. Jadi banyak sekali hal-hal yang memang tidak lazim gitu dilakukan oleh orang-orang dunia. Nah kita harus melakukan itu apabila kita memang percaya dan mengasihi Tuhan gitu. Dan janji-janji Tuhan itu lebih prioritaskan keselamatan akhirat yang baru ya akan kita tuai gitu, akan kita terima saat kita di akhirat nanti gitu. Jadi udah perintah peraturan firman itu sudah nyeleneh gitu, tidak sesuai dengan orang-orang yang dunia umumnya lakukan, perintahkan gitu. Udah begitu juga kalaupun kita yes kita mau lakukan firman Tuhan. Nah tuayannya teman-teman keselamatan akhirat ujungnya kan itu, bukan keselamatan duniawi gitu, keselamatan akhirat. Nah keselamatan akhirat itu kan nanti baru bisa kita terima setelah kita meninggal teman-teman. Yang di alam akhirat baru kita meninggal. Jadi butuh kembali lagi ya judulnya gitu, hidup dengan percaya Tuhan itu ya itu ya harus dengan tetap melangkah dan mengingat-ingat yang pernah terjadi di dalam hidup kita gitu yang terkait dengan firman Tuhan ya sehingga kita mampu yaitu ya percaya gitu, tetap percaya tuayan keselamatan akhirat itu ya nanti kita terimanya di alam akhirat gitu. Nah ini orang dunia tidak suka teman, orang dunia itu suka yang nyata-nyata saja gitu. Kalau memang harus dituai sekarang ya sekarang di dunia, jangan bicara nanti nuainya di akhirat. Orang dunia, orang berkeyakinan itu tidak mau itu teman-teman. Jadi tetap ya kita butuh apa ya, kalau kita percaya Tuhan, kita mengasihi Tuhan, ya kita butuh untuk itu. Seperti tadi cerita si pegawai istana tadi gitu, harus percaya gitu, modalnya harus seperti itu gitu. Firman Tuhan di kitab Matius 5 pasal 48, karena itu haruslah kamu sempurna ya, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Nah ini kalau teman-teman mau nanya apa kehendak Tuhan Allah bagi kita, ya ini loh, ini yang berat sekali. Bagaimana kita harus sempurna katanya ya, sama seperti Tuhan Allah yang di surga itu sempurna. Rasanya susah sekali gitu. Mungkin kalau dijadikan target oke lah, tapi kalau kita sampai seperti itu susah gitu teman-teman, nggak bisa gitu. Ini adalah apa kehendak Tuhan Allah bagi kita semua, dan untuk ini Tuhan berikan si Yesus nih ya bagi orang-orang Nasrani. Ini cerita kalau bicara fokus cuma Nasrani, si Tuhan Allah ini memberikan Nabi Isa, memberikan Yesus ini sebagai perantara Tuhan Allah gitu ya, dalam bentuk ya ini, dalam bentuk firman. Jadi waktu Yesus diutus Tuhan Allah ke dunia, ya dia kan memberitakan perintah-perintah Tuhan Allah, gitu, perintah peraturan Tuhan Allah kepada kita semua. Makanya tadi saya katakan dirangkum akhirnya yang menjadi kitab suci gitu. Dan dasarnya itu dari ucapan-ucapan Yesus atau Nabi Isa ini gitu, ya dalam bentuk firman yang hidup gitu. Nah dan Roh Tuhan atau Roh Kudus yang hidup sebagai perwakilan Tuhan ya di dalam si Yesus itu gitu. Kalau Yesus tanpa dengan ada Roh Tuhan atau Roh Kudus, rasanya kuasa Yesus itu tidak beda dengan manusia pada umumnya teman-teman. Karena kalau di kitab Nasrani, Yesus itu disebutnya 100% manusia dan sekaligus juga 100% apa sebagai perwakilan Tuhan itu gitu. Jadi ya apa ya? Jadi apa 100% manusia, 100% perantara Tuhan Allah di dunia ini gitu. Jadi apa? Jadi ya kembali lagi apa yang Tuhan Allah titipkan kepada Yesus untuk diberitakan kebenaran perintah-perintah dan peraturannya, yaitu akhirnya jadi dikumpulkan oleh murid-muridnya gitu menjadi ya firman Tuhan gitu. Itu asal muasalnya seperti itu gitu teman-teman. Nah bagi kita sekarang setelah Yesus wafat, maka kita dapatkan satu penebusan dosa asal yang tadinya dari dosa Nabi Adam itu teman-teman, karena melanggar perintah peraturan Tuhan itu. Kedua, kita juga dapatkan firman Tuhan yang
di apa ya, yang diturunkan menjadi kitab suci, yang dikumpulkan sebenarnya, dituangkan gitu menjadi kitab suci. Jadi kesatu penebusan dosa asal, kedua firman Tuhan yang dituangkan menjadi kitab suci oleh murid-muridnya si Yesus tadi gitu loh, dikumpulkan jadi apa yang Tuhan perintahkan melalui Yesus itu dikumpulkan ya akhirnya menjadi perintah peraturan Tuhan Allah ya bagi kita semua gitu teman, yaitu disebutnya firman Tuhan itu gitu. Nah yang ketiganya teman-teman, roh Tuhan gitu, roh Tuhan itu sebagai kuasa Tuhan bagi kita untuk mampu mengerti firman-Nya gitu, firman Tuhan, dan mampu melakukan firman Tuhan-Nya teman-teman. Kalau tanpa ada yang faktor ketiga, ada roh Tuhan atau roh kudus atau nur di dalam kehidupan kita, rasanya untuk melakukan firman Tuhan itu udah nonsen, udah susah sekali gitu. Nah, jangan kan melakukan, untuk mengerti aja juga susah teman. Butuh roh Tuhan untuk mengerti, untuk mampu mengerti dan mampu melakukan teman. Nah ini jadi tiga hal itu seperti itu. Nah Tuhan Allah menghendaki kita sempurna seperti Tuhan Allah, tetapi standar apa ya? Standarnya kalau pengertian aku itu diringankan agar kita serupa dengan Yesus atau firman yang hidup itu atau firman Tuhan itu gitu. Jadi yakni serupa dengan apa yang diperintah dan peraturkan firman gitu ya. Maka apa makna serupa itu adalah, kalau buat saya pribadi ya berarti serupa itu tidak harus 100% gitu, persis seperti yang perintah dan peraturkan di dalam firman-Nya gitu. Jadi ya kita tinggal uber maksimal aja. Makanya saya katakan ya untuk sempurna seperti Tuhan Allah udah nggak mungkin masuk akal. Tapi kalau untuk serupa gitu dengan firman Tuhan pun ini bukan hal mudah teman. Ya apakah serupa dengan firman Tuhan itu kita identikan 100% persis seperti firman Tuhan? Rasanya nggak mungkin. Jadi kalau kita turunkan dikit gitu menjadi 90%, ya apa dianggap mungkin gitu. Ya kalau cerita di dunia biasanya deviasi 20% teman-teman. Ya berarti turunkan lagi lah, jangan 90, misalnya 80% gitu. Ya kita melakukan firman Tuhan 80% pun rasanya nggak gampang teman. Ya kita ini melakukan firman Tuhan seberapa banyak gitu. Jangan-jangan 20% ya kita melakukannya gitu. Padahal targetnya harus 80% gitu. Ya atau 30, 40, 50, 60. Nah selama kita hidup ini ya kita harus berjuang teman-teman. Bagaimana memaksimalkan supaya bisa ya angka 80% dengan deviasi 20% tadi gitu. Itu harus bisa kita raih teman. Nah ini yang kita butuh perjuangan melakukan firman Tuhan. Mudah-mudahan teman-teman dengan sharing pagi ini teman-teman bisa tangkap maksudnya bagaimana kita untuk sempurna seperti Bapak ingat kayaknya nonsen, tapi kalau serupa dengan firman Tuhan itu apakah kita anggap deviasi 20% sehingga 80% melakukan firman Tuhan gitu. Meskipun sekarang kita startnya di berapa gitu. Ya apa 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Nah, untuk melakukan ini teman-teman, yaitu butuh tetap melangkah gitu seperti temanya, dan juga butuh mengingatkan apa yang pernah terjadi dalam hidup kita ya yang terkait dengan firman. Jadi timbul iman percaya kita, pengharapan kita, dan juga kasih kita gitu untuk percaya dan melakukan firman makin berani teman. Oke teman-teman, begini dulu. Oke, see you, bye bye.